Sun Tzu, Perang dan Manajemen. Hui Chou Ho, Li Hai Sheng, dan Bambang Waluyo Hidayat. Kata pengantar. Gagasan tentang suatu analogi antar dunia bisnis dan medan pertempuran bukan merupakan hal baru. Metafora ini umum diterima, baik secara sadar maupun tidak. Terbukti dari istilah seperti perang perdagangan AS lawan Jepang dan istilah berbau kemiliteran yang hampir menjadi klise dan sering terdengar dalam kantor direksi perusahaan-perusahaan besar. Dalam bulan Juli 1985, The New York Times Magazine memuat dalih Theodore White bahwa Amerika mungkin telah memenangkan perang militer, tetapi kini Jepang sedang sibuk memenangkan perang ekonomi. 5 tahun kemudian, 9 April tahun 1990, International Business Week memuat artikel di halaman pertama berjudul Car Wars, yang juga membahas persaingan perdagangan AS dan Jepang. Memang benar bahwa telah banyak studi yang dilakukan dengan mengaitkan penerapan strategi militer kepada praktik bisnis, dan belum lama ini, suatu terbitan Rise and Truth, Marketing Warfare, bersandar pada misalnya karya Jenderal Jerman Karl von Clausewitz yang ditulis dalam tahun 1832. Namun demikian, hanya sedikit penelitian mengakui dan menghargai risalah militer tertua di dunia yang diketahui, yaitu The Art of War dari Sun Tzu. Padahal pedoman ini sudah ditulis di Cina beberapa abad sebelum kelahiran Kristus, dan dapat dikatakan bahwa karya ini mengandung landasan dari semua strategi modern dewasa ini. Dalam buku ini diusulkan bahwa apa yang dicapai oleh Art of War Sun Tzu melebihi konteks militer dan memberikan dasar untuk suatu pandangan ke dalam ke sifat praktik bisnis modern. Khususnya, dan hal ini menjadi tesis yang mendasarinya. Mempelajari dan memahami Sun Tzu menjadi landasan untuk menelusuri sifat sebenarnya dari analogi antar bisnis dan perang. Dalam melakukan hal itu akan terbuka suatu kerangka untuk menafsirkan salah satu kecenderungan ekonomi yang mencengangkan dalam akhir abad 20 ini. Keruntuhan relatif dari ekonomi AS sebagai korban dari ekonomi Jepang. Kecenderungan ini terdokumentasi lengkap dan sudah lebih dari satu teori diajukan untuk menjelaskan penyebabnya. Buku ini tidak mengusulkan teori lain, tetapi menyarankan bahwa sebaiknya kita mempelajari beberapa implikasi analogi perang dan bisnis, agar lebih dapat mengerti berbagai praktik bisnis di seputar dunia, dan secara spesifik sifat dari situasi perdagangan AS dan Jepang. Analogi dasar ini sangat subur tetapi seringkali dianggap sebagai suatu yang wajar saja, dan beberapa pengandaiannya belum pernah diteliti. Jika misalnya dunia bisnis itu benar suatu situasi perang, dapat diajukan pertanyaan apakah keadaan ini tanpa malu-malu disahkan oleh angkatan perang lawan? Perkataan tanpa malu-malu digunakan di sini karena mungkin ada yang merasa harus mengemukakan bahwa ada parameter etika yang harus diperhitungkan. Atas dasar bahwa perang merupakan suatu situasi ekstrim yang menuntut tanggapan luar biasa dan penangguhan dari kehidupan normal, maka mungkin dapat diadakan pembatasan pada analogi ini. Bagaimanapun juga perang melibatkan membunuh dan dibunuh, dan sering memperkenankan berbagai perilaku seperti pengendalian media dan memata-matai umpamanya. Demikian ada anggapan bahwa perang yang dilakukan adalah perang demi kebenaran. Orang masih berpendapat bahwa suatu mentalitas perang tidak perlu dan tidak diinginkan untuk suatu bisnis yang berhasil. Sementara suatu mentalitas perang selalu mungkin memberi sumbangan besar pada keberhasilan suatu perang. Buku ini akan berusaha untuk membeberkan sifat dari analogi antar perang dan bisnis, dengan mencoba untuk mempelajari secara sistematis sampai di mana praktik bisnis mampu dijelaskan dan dimengerti dalam bahasa perang, serta implikasi yang timbul dari penelitian ini. Kerangka pemandu yang memperkenankan penelitian sistematis ini disediakan oleh karya klasik Sun Tzu, suatu karya kuno yang menjangkau masa 2000 tahun dan membantu menjelaskan perdebatan yang sedang berkecamuk antar penentang dan pembela dari gerakan revisionisme. Suatu model manajemen strategis yang diberi nama model Art of War dari Sun Tzu diusulkan di sini untuk menggambarkan jalannya pendalihan.